Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan tentang perspektif secara sosial, secara hukum Islam, pandangan orientalis, yaitu Joseph Scott lahir pada tanggal 15 Maret 1902 di Ratibar, Silesia, Jerman, dan sekarang adalah Polandia. Di kota ini, Scott tumbuh dan berkembang selama 18 tahun pertama dari kehidupannya. Dia menghabiskan masanya di sana. Scott lahir dari keluarga yang Katolik, yang agamis dan terdidik. Ayahnya Edward adalah penganut setia dan tekun agama Katolik dan ibunya bernama Maria Mohr. 13 pada tahun 1945, ia menikah dengan wanita Inggris bernama Lois Isabel Dorothy, anak perempuan Joseph Coleman, seorang tokoh masyarakat. Pandangan Joseph Scott terhadap hukum Islam. Pemikiran Joseph Scott dibangun dari landasan tradisional terkait dengan hukum Islam yang telah mapan. Joseph Scott sejak abad 10 sebagai bagian dari para sarjana barat orientalis yang mencoba meruntuhkan pemahaman tradisional tentang hukum Islam, tidak mempunyai nuansa teologis dan yuristik seperti anggapan para kaum tradisionalis, tetapi lebih bersifat historis dan sosiologis. Scott memandang Islam sebagai fenomena historis yang terkait dengan setting sosial, meneliti keaslian sumber hukum Islam melalui proses sejarah. Hal ini bertentangan dengan pandangan tradisional umat Islam yang memandang hukum Islam sebagai wahyu Tuhan yang tidak terpengaruh oleh perkembangan historis. Joseph Scott bersikap skeptis terhadap hierarki tradisional sumber hukum Islam, menunjukkan bahwa Al-Quran dan Sunnah bukan selalu otoritas tertinggi dalam praktik. Dia juga mengklaim bahwa hadis Nabi diproduksi oleh ulama pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Ini bertentangan dengan pandangan tradisional yang menganggap hadis sebagai sumber otoritatif. Scott dituduh oleh beberapa kalangan Islam karena tidak mengakui hadis sebagai sumber hukum Islam yang otoritatif, dan pandangannya menciptakan ketegangan dengan pandangan tradisionalis. Meskipun demikian, karyanya memberikan kontribusi penting dalam pemahaman sejarah dan evolusi hukum Islam. Kesimpulannya, meskipun pandangan Joseph Scott hadis tidak termasuk dalam sertifikasi sumber hukum Islam, dan juga pandangan kontroversialnya yang menganggap bahwa perkembangan hukum Islam, menurutnya hukum Islam tidak bersifat teologis maupun yuridis, akan tetapi lebih bersifat historis dan sosiologis. Tetapi karya-karyanya bahwa hukum Islam bisa diterima dan berlaku untuk semua manusia serta siapapun yang bisa mempelajarinya. Hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator Islam yang memberikan rahmat tidak hanya pada umat Islam saja, akan tetapi juga untuk semua orang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.